Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pesantren Ramadan online. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku kelas 11 SMA Pasundan 1, alhamdulillah ini hari ke-8 kalian melaksanakan ibadah puasa yang mana dalam kesempatan ini kita bertemu dengan ibu dalam materi tarikh. Pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi tentang perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Tahu kan? Surat pertama yang diturunkan Allah yaitu surat yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram innamal insana malam ya'lam. Nah, usai mendapatkan wahyu Rasulullah bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Waraqah dalam perjalanannya menuju Ka'bah. Waraqah yang telah mendengarkan cerita serupa dari Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri dari Nabi Muhammad ya. Waraqah sangat yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umat. Akhirnya Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayat. Nah, perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Waraqah bahkan peringatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, "Pastilah kaum Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Itu kata Waraqah. Nah, meskipun Nabi banyak menghadapi rintangan dan cobaan, namun Rasulullah melaluinya dengan sabar dan tawakal.
Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Nah, dalam 3 tahun awal masa dakwah di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam itu mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Bima'atu maruwa arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Anak-anakku yang berbahagia, mula-mula Rasulullah mendakwahkan Islam kan secara sembunyi-sembunyi ya, itu kepada sanak dan keluarganya. Sedikit demi sedikit jangkauan dakwahnya diperluas hingga ke kerabat dan tetangganya. Nah, kemudian turun perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi dakwah Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau menerima Islam, mulai dari masalah teologi, kedudukan sosial, pengaruh, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam maka apa yang mereka miliki itu akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa awal-awal Islam. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Tapi semua upaya yang telah dilakukan kafir Makkah tidak berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya, meski nyawanya dan nyawa umatnya yang sudah masuk Islam menjadi taruhannya. Nah, lantas apa saja yang didakwahkan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah? Rasulullah menekankan pada sisi kepercayaan selama berdakwah di Mekah. Ada dua sisi kepercayaan yang menjadi titik berat Rasulullah. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada saat itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Tahu kan syirik? Syirik itu musyrik orangnya ya, disebut musyrik. Musyrik itu
menyembah kepada selain Allah. Nah, mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu, sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi mereka menyembah banyak berhala. Jadi mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang ada orang yang menyembah Allah yang satu, Hanif, namun jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, Rasulullah menyerukan kepada masyarakat Mekah untuk kembali ke ajaran tauhid, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, salah satu strategi Rasulullah ketika menyerukan tauhid kepada masyarakat Makkah adalah dengan mengajak mereka untuk memperhatikan alam raya dan keteraturannya. Merujuk pada Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa kalau seandainya di dunia dan langit ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya tentu hancur berantakan. Sementara untuk mengajak mereka meninggalkan sesembahannya, Rasulullah mengingatkan bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Quran Al-Hajj ayat 73 yang bunyinya, hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Anak-anakku, strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah yang kedua tentang kepercayaan hari kiamat, hari akhirat. Nah, selama di Makkah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab. Hisab itu pertanggungjawaban jawaban amal selama hidup di dunia. Di dalam dakwahnya, Rasulullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun kafir Makkah tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntut untuk diberitahu tentang kedatangan hari kiamat. Mereka mengacuhkan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Nah, di antara orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan adalah Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Nah, di samping dua hal di atas, dakwah Rasulullah juga mengajak untuk berbudi pekerti luhur
dan membantu yang lemah juga ditekankan Rasulullah selama berdakwah di Mekah. Anak-anakku, itulah materi ajaran yang menjadi inti dakwah Rasulullah di Mekah. Meskipun penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwahkan Islam bagi masyarakat Mekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Nanti silakan kalian dirangkum hal-hal yang pentingnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.